Oke, kita mulai aja yuk. Thank you buat yang sudah hadir online. Beberapa masih menyusul. It's okay. Ya. Welcome to teman-teman semua di acara G-Miner. Ini adalah acara kami yang pertama, webinar kami pertama. Jadi, thank you kalian sudah menyempatkan waktu untuk bisa mampir ke sini dan melihat apa sih behind the door dari G-Center ini. Jadi, welcome. Karena ini baru pertama, jadi kami mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ada yang salah-salah, jadi mohon dimaklumi ya. Untuk yang awal ini nanti kita akan kasih beberapa brief dari masing-masing pembicara, jadi mungkin bisa di mute dulu, nanti waktu Q&A bisa di unmute lagi gitu ya. Nah, awal ide membuat webinar ini tadinya tercetusnya tuh waktu kita silaturahmi, waktu anniversary kemarin kita silaturahmi ke beberapa studio yang ada di Indonesia, dan ada yang memberi masukan kalau apa ya, supaya G-Center ini bisa kasih impact lebih lagi ke daerah-daerah gitu. Tapi karena berhubung masih di pandemi, kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita pikir ya why not kita bikin online. Kalau selama ini mungkin selama ini kebanyakan kan selalu open class, dance workshop gitu ya, selalu seperti itu. Jadi jarang sekali, bahkan mungkin belum ada yang bikin untuk yang share tentang manajemen, share tentang hal-hal yang untuk leher ke atas gitu. Jarang sekali ada yang melakukan itu. Jadi kita pikir why not kita coba untuk lakukan itu, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan selama kita mengelola di center juga gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa berguna. Dan saya sendiri sih punya prinsip berbagi itu tidak akan membuat kita miskin, tapi justru akan membuat kita jadi kaya. Dan harapan saya kalau setiap kota, setiap dance studio itu kuat dan benar-benar mau memikirkan masa depan dancernya, pasti makin lama profesi dancer ini akan semakin setara gitu dengan profesi-profesi yang lain. Gitu. Tapi kalau kita ngedance hanya untuk di masa-masa tertentu, setelah itu kita kayak apa ya, menghilang begitu ya, cuma sesaat saja, ya jadinya buat orang tua pun, karena saya juga orang tua, buat orang tua kayak bukan sesuatu yang menjanjikan gitu. Tapi kalau ini bisa dikelola dengan baik, orang tua juga bisa melihat satu lembaga yang jelas, dan mereka bisa lihat anaknya bukan hanya berprestasi saja, tapi juga bisa hidup dengan layak dan punya masa depan yang jelas, akhirnya orang tua pun juga akan tenang gitu. Jadi harapan kita akan muncul studio-studio dance yang benar-benar mikirin masa depan dancer-dancernya. Gitu. Bukan hanya mikirin cuma untuk hari ini, tapi juga mikirin untuk sampai ke depannya seperti apa. Nah, di center sendiri berdiri ini memang mula-mula memang benar-benar dari kesukaan saya di dunia tari aja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka visinya sendiri juga semakin besar dan semakin dewasa. Jadi buat kalian yang lagi growing, bisa direvisi juga visinya, itu menurut saya sih nggak apa-apa gitu, karena kita memang juga semakin besar dan semakin dewasa. Dan hari ini bagi saya di center adalah bukan sebuah pekerjaan lagi, tapi benar-benar sebuah legacy yang saya ingin wariskan untuk siapapun yang mau meneruskan dan membesarkan di center ini. Jadi buat saya pribadi, di center ini benar-benar totally non-profit work buat saya. Jadi lebih ke sebuah panggilan hidup. Nah, anak-anak yang ada di sinilah yang saat ini bersama dengan saya ini untuk membangun dan membesarkan di center. Mereka inilah yang ya saya wariskan begitu untuk melanjutkan ini, untuk membesarkan ini. Mereka yang ada di garda depan, saya yang di belakang bagian dorong-dorong. dorong mereka sampai to the limit. Tapi bukan dorong ke jurang ya. Saya nggak dorong mereka ke jurang. Dorong mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka. Seperti hari ini. Hari ini sebenarnya buat mereka, kadang memang ada beberapa hal buat para dancer itu untuk berada di sebuah manajemen itu satu tantangan buat mereka ya, karena mereka nggak biasa. Terus kemudian untuk melakukan seperti ini disuruh ngomong itu sudah nervous gitu, sudah bilang nanti kalau ditanya ini gimana, nanti ini gimana, takut gitu ya.
mungkin dalam hati mereka ada CTV-nya ada aja gitu ya, sudah gregetan gitu di hati ya. Apalagi Hansen itu yang ketawa-tawa nggak pernah ngomong itu ya. sudah deg-degan gitu. Tapi ya itulah tugas saya, jadi nge-push mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka untuk selalu perbesar kapasitas, bukan hanya cuma bisa pinter ngedance, tapi juga di segala area yang mereka bisa kembangkan, mereka bisa kembangkan gitu. Jadi itu sekilas tentang G-Center. Hopefully malam ini kalian juga bisa feel free untuk bertanya di area manapun. Hopefully kita bisa jawab. Untuk yang pertama, kita akan dengerin sedikit dari Hansen. Hansen ini adalah, jadi di G-Center ini cuma ada 2 staff yang bukan dancer. Salah satunya Hansen. Satunya lagi Ujang namanya, dia bagian desain. Nah, kalau Hansen ini bagian operasional. Nah, beberapa kali kami mencoba bagian administrasi ini adalah dancer kan, beberapa kali, karena di center ini saya punya misi, semua yang ada di center ini sebenarnya saya kepinginnya semuanya dancer gitu. Jadi saya percaya semua dancer itu selain ngedance dia pasti punya skill yang lain, pasti. Kalau enggak punya ya digali sampai punya gitu. Sampai harus punya begitu ya. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa ngedance itu ada waktunya. Tubuh kita ini ada usianya tuh nggak bisa dibohongin gitu. Pasti akan ada waktunya selesai. Jadi kita harus gali skill lain yang mereka bisa develop tapi tetap di area dance gitu. Tapi beberapa kali kami mencoba memakai bagian administrasi itu bukan dari dancer, itu sulit sekali karena pasti sibuk sendiri akhirnya ngedance terus, ngajar terus akhirnya sampai akhirnya jadi berantakan gitu ya, administrasinya tuh jadi berantakan. Akhirnya kami menemukan ini si anak jalanan Hansen ini kita ketemukan dia, dan ini dari nol ya, dia itu sama sekali tidak ngerti, tidak tahu dance sama sekali, nggak bisa ngedance gitu. Tapi dia fast learner, anaknya fast learner, dan dia bisa menguasai semua. Dia sekarang bahkan menjadi favoritnya mama-mama murid, sampai dicurhatin masalah pribadi juga. Dia pokoknya paling top lah ngadepin mama-mama, dia nggak pernah diomelin kayak apapun, nggak pernah marah. Jadi selalu ditanggapi dengan baik, dan lewat Hansen ini kami sangat-sangat terbantu, khususnya para pengajar juga sangat-sangat terbantu, karena dia yang memanage semua jadwal, dia yang memanage kelas-kelas yang ada, dia juga yang berhubungan dengan murid dan orang tua murid, dan akhirnya kami memutuskan itu tidak menggunakan dancer karena memang agak susah ya kalau dancernya ini masih aktif mengajar dan diserahin untuk administrasi, sepertinya agak terlalu sulit begitu. Jadi silakan untuk Hansen bisa menyampaikan. Oke, selamat malam semua. Selamat malam juga buat yang baru datang, baru join. Oke, saya di G-Center bagian manajemen ya. Jadi saya mau bagiin beberapa tips dari saya yang mungkin bisa membantu kita semua juga untuk berkembang lebih lagi. Jadi kita di G-Center ini kita selalu evaluasi diri, dan kita juga selalu memikirkan bagaimana sistem yang terbaik untuk semuanya. Jadi nggak cuman hanya murid itu bisa terbantu, tapi orang tua pun juga terbantu. Kan orang tua juga penting juga dalam hal les ya. Jadi kita mikir gimana caranya supaya bisa memudahkan dari pihak orang tua, dari pihak murid, dari pihak pengajar, kayak gitu. Jadi kita bikin semua sistem kita itu yang simple, jelas, dan sangat membantu semuanya, kayak gitu. Jadi nggak ada yang merasa, oh dengan sistemnya G-Center ini kita merasa berat, terlalu susah melakukan, dan lain-lain. Enggak. Jadi kita selalu memikirkan hal tersebut ya. Jadi kita selalu membenahi diri juga. Dan sampai di alur pendaftaran, di absen, di pembayaran, kita semua sudah pikirkan gimana caranya yang terbaik untuk semuanya. Jadi kalau untuk pendaftaran, sekarang kita buatnya sistemnya via online. Jadi orang kalau mau daftar kelas, nggak perlu lagi datang ke sini untuk ngisi formulir, pakai kertas, kayak gitu nggak perlu. Jadi kita buatin semua formulirnya itu serba online,
mereka tinggal nanti transfer untuk pembayarannya, udah jadi anaknya datang cukup bawa diri aja terus les kayak gitu. Jadi nggak perlu diribetin lagi dengan hal-hal yang lainnya kayak gitu. Dan kita juga buatkan grup sendiri ya sama orang tua, dari teacher sama orang tuanya supaya mudah untuk koordinasinya juga. Jadi kita buat caranya semua itu bisa simple gitu ya. Sampai dari absen pun kita juga buat online. Bahkan sebelum pandemi ini ya, kita udah tetapin semuanya itu online. Jadi kayak absennya untuk pengajar itu juga online, absennya untuk murid-murid itu kita juga buat online supaya ya itu tadi nggak terlalu membuat repot gitulah. Yang penting simple, asal jelas dan fungsinya itu benar-benar maksimal kayak gitu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet gitulah, kan daripada terlalu ribet ya. Hidup sudah repot, jadi nggak usah repot-repot lagi dengan hal-hal lainnya. Nah kayak gitu sampai di kita kan juga ada progress report nih. Jadi setiap akhir semester kita bakalan ngasih reportnya untuk murid-murid. Jadi perkembangannya gimana, nilainya berapa. Jadi biar orang tuanya itu bisa baca, bisa memantau juga. Jadi nggak hanya sekedar datang, les, terus perform kayak gitu. Tapi nggak ada masukan apa-apa kayak gitu. Jadi makanya itu kita sampai buatin progress report, kita deadline juga pengajar-pengajarnya kayak gitu. Jadi semuanya udah kita atur di jauh sebelum semester itu jalan. Jadi kita udah tetapin, oh tanggal segini kita waktunya ujian, oh tanggal sekian kita waktunya perform, tanggal sekian kita waktunya semua koreonya udah jadi kayak gitu-gitu. Jadi kita memang prepare dulu di setiap bagiannya ya, biar nggak nanti nggak bulet kayak gitulah. Dan kita juga ada eval juga, jadi kita evalnya itu kan kita tanya ke parents sih. Kita kan susah kalau untuk eval lingkup kita sendiri, kan lingkupnya bakalan cuman kecil. Nah, kita punya ide, kita juga membuat kuesioner untuk para parents itu. Jadi setiap akhir semester kita bagikan kuesioner. Jadi biar parents itu bebas mau mengungkapkan kendala mereka di semester tersebut apa. Dan yang bisa kita ubah itu apa sih di kita, kayak gitu. Jadi kan kita harus terima masukan juga ya dari setiap orang. Jadi kita nggak boleh menutup diri juga, nggak boleh kayak defense juga kayak gitu. Karena kan memang harus mengikuti perubahan juga. Jadi nggak bisa tetap monoton kayak gitu aja, kayak gitu sih. Jadi poin yang mau saya bagikan ini ada dua. Yang pertama juga, yang pertama adalah evaluasi diri dan terima masukan. Dan yang kedua, kita harus memudahkan layanan kita dan memperbaiki layanan kita. Contohnya layanan itu apa sih? Layanan atau servis ya. Jadi misal kayak ada orang tanya, ada mama-mama tanya, ada orang yang mau tanya kelas, kita harus standby juga. Jadi nggak boleh ditinggal terlalu lama. Kalau orang lagi tanya, lalu kita balasnya lama, orang itu kan bakalan nggak tertarik ya. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Jadi kalau ada orang tanya, oh saya mau daftar kelas ini, tapi kita balasnya baru 2, 3, 4 hari lagi, atau besoknya, itu kan agak kelamaan ya. Orang kepingin joinnya kan mau tanyanya itu sekarang, tapi kok dibalasnya besok. Jadinya kayak, oh ya udah deh kayak gitu. Jadinya orang bikin malas tanya. Nah itu makanya kenapa kita mengutamakan service juga ya di sini. Jadi kita harus fast respon, harus kalau ada orang tua atau parents tanya tentang anaknya atau hal-hal lain tentang jadwal, kita juga harus cepat nanggepinnya kayak gitu. Jadi nggak boleh dibiarin terlalu lama. Ya itu sih 2 tips dari saya. Yang pertama evaluasi, yang kedua service gitu. Terima kasih. Thank you. Tangannya dingin, Sen. Keringetan. Oke. Jadi memang agak ribet ya untuk secara administratif. Jadi kita tuh setiap semester juga ada yang namanya rapat kerja. Jadi kalau rapat kerja itu biasanya 3 hari itu seharian kita rapat. Jadi sampai muntah-muntah. Sampai pernah ada yang baru masuk gitu, mereka sampai sakit kepala gitu ya. Padahal baru setengah hari gitu ya. Padahal yang dibahas tuh banyak banget, Karena memang kita sistemnya kita pakai sistem seperti, jadi kita siapin, kalau sekolah bahkan sebenarnya mempersiapannya sudah sampai 1 tahun kan ya. Tapi kalau kita perpendek, kita siapin 1 semester. Gitu. Jadi
tiap akhir semester kita evaluasi dan kita mempersiapkan satu semester berikutnya. Apa aja program apa aja, kelas apa aja, kurikulumnya perlu diganti atau tidak, evaluasi apa saja yang kita perlu kerjakan gitu. Terus PIC-nya siapa aja. Jadi di kita juga selalu kita push untuk setiap pengajar itu untuk bisa menjadi PIC. Jadi tidak hanya selalu melulu prinsipalnya terus yang jadi ketua, enggak, tapi kita gilir gitu, kita gilir supaya mereka semua selalu bisa belajar untuk memimpin gitu. Seperti itu. Kalau ini suaranya di mute dulu nggak apa-apa, tapi kalau bisa videonya ditampilkan akan lebih baik supaya kita nggak kayak ngomong sama tembok. Jadi kalau misalnya yang lagi nggak ribet, boleh dinyalakan videonya supaya kita juga bisa lihat. Kecuali yang belum mandi ya, nggak kelihatan kok nggak bau ya, kita akan berjauhan biarpun kelihatan nggak apa-apa. Ya, ada Miss Anggara, ada Gandhi. Oke. Ya, thank you. Yang bisa dinyalakan videonya, silahkan dinyalakan videonya supaya enak kita bisa ya sedikit mendekati offline lah ya, bisa lihat orang gitu ya. Biarpun tetap yang dilihat laptop ya. Oke, kita lanjut ke ya ini yang paling takut ditanyain, jeng jeng jeng, bagian kurikulum. Edo, silahkan. Oh, halo semua. Dengar nggak suaraku? Dengar ya? Oh, dengar banget kok. Dengar banget. Oke. Merdu nggak? Merdu ya? Oke. Thank you. Halo, saya Edo Yesel. Saya di G-Center berkecimpung di bagian kurikulum. Saya ingin share tentang kurikulum yang pasti ya. Jadi kurikulum itu sangat penting untuk lembaga atau sekolah, bahkan sekolah dance, khususnya untuk reguler class ya. Jadi karena kurikulum sangat membantu kita, khususnya para pengajar untuk menjadi pedoman dan dalam mengajar dan bisa tahu apa aja yang harus dilakukan dan diajarkan di setiap pertemuannya. Dan secara timeline juga jelas. Yang pasti kurikulum sangat efisien dan efektif dalam menyampaikan materi secara teratur. Seperti itu. Terus cara membuatnya gimana gitu? Cara membuatnya kurikulum ini di dance ya. Terutama di dance itu gampang susah. Karena di dunia dance beda dengan dunia pendidikan formal yang kurikulumnya bisa disamakan gitu. Dan di dunia dance ada patokan kurikulum. Jadi kita bebas untuk berkreasi membuatnya, tetapi juga nggak boleh ngawur. Dan kita sebagai pembuat kurikulum juga harus rajin mencari source dan belajar serta menguasai setiap gerakan atau knowledge yang mau dibagikan ke murid. Sebelum itu kita juga harus tahu goal kita terhadap murid seperti apa. Jadi biar jelas semuanya. Supaya kita bisa menyesuaikan kurikulum yang mau diajarkan juga. Terus setiap tahunnya kita juga harus ada evaluasi. Karena perkembangan di dunia dance juga sangat pesat kan ya. Jadi dunia dance nggak berhenti sampai misalnya tahun ini ya segini-segini aja. Tahun depan bahkan tahun depannya lagi pasti bakal nambah apa, ada yang baru, ada knowledge lagi yang baru, itu kita juga harus update tuh. Maka kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak dipungkiri juga karena manusia berevolusi ya, layaknya Pokemon. Jadi manusia bisa berevolusi dan murid-murid dari generasi ke generasi juga berbeda sikap dan sifat, betul atau betul? Betul ya, pasti. Gitu. Itu yang sangat susah kalau misalnya kita misalnya kita ingin kurikulum kita A ya A, udah seperti ini, biarin siapapun yang ikut, berapapun yang ikut, umurnya berapa, generasi keberapapun, nggak bisa, kita harus menyesuaikan gitu. Nah, menyesuaikan ini gimana? Bukan kita itu mengikuti kemauan murid ya. Kalau mengikuti kemauan setiap murid ya bakal apa ya istilahnya hancur gitu. Jadi bakal akhirnya kita ikut murid, bukan murid yang ikut kita gitu. Jadi maksudnya di sini bukan mengikuti kemauan murid, tapi kita harus tanda kutip menyesuaikan supaya murid tidak merasa boring atau kesulitan untuk waktu kita mengajarkan basic atau knowledge yang kita ajarkan ya. Intinya kita tidak boleh 100% idealis. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan. Terus kita harus fleksibel dengan keadaan juga.
contohnya seperti kasus pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan pengajaran online. Oke, jadi kita nggak boleh memaksakan kurikulum offline sepenuhnya. Itu bakalan gagal total gitu. Jadi maka kita akan menyesuaikan dan mengganti kurikulum dengan cepat dan tepat juga. Seperti itu. Oke, jadi untuk membuat kurikulum ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya, ini tips-tips ya. Yang pertama kita harus mau belajar dan selalu update perkembangan di dunia dance. Terus yang kedua kita harus tahu murid-murid dibawa kemana nih gitu. Terus yang ketiga, kita harus evaluasi kurikulum setiap tahunnya. Itu sih dari saya, jadi semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Yeah. Ya, terima kasih. Jadi untuk di hip hop ini memang agak susah ya, karena kan tidak ada satu sekolah yang seperti balet gitu ya, yang ada RID-nya dan tapi sebenarnya di hip hop ini sudah mulai ada sih sertifikasinya kalau kalian mau ambil. Cuman saya sudah pernah ditawari oleh ada orang Jakarta yang bawa. Cuman setelah kita lihat itu tidak cocok dengan kondisi Indonesia. Kalau boleh saya bilang ya, yang pasti sih tidak cocok dengan kondisi yang ada di G-Center gitu. Jadi tidak bisa saya ambil. Waktu itu saya sudah nego kurikulumnya, tapi dari pihak yang bikin sertifikasinya itu dari Eropa, dari Prancis kalau nggak salah, saya agak lupa. Sudah agak lama soalnya ditawarinya. Tapi saya nego masih belum bisa. Jadi dari mereka menyatakan harus seperti kurikulum yang mereka buat itu. Padahal saya sudah jelaskan kalau di Indonesia itu kondisinya begini, karena kan kondisi tiap negara kan pasti berbeda gitu. Tapi mereka nggak bisa terima, dan itu harus seperti itu, jadi kita skip. Padahal itu kalau misalnya diambil, kita bisa sertifikasi itu sampai ya kayak S1 gitu loh. Kalau di sekolah tuh bisa, itu sudah ada sebenarnya. Kalau kalian mau bisa search juga. Itu ada ujiannya untuk guru ada, jadi sertifikasi untuk guru ada, untuk murid ada. Jadi setiap berapa waktu gitu nanti mereka didatangkan dari Eropa, datang ke sini untuk kita ujian. Jadi persis kayak balet gitu sistemnya. Itu sebenarnya sudah ada. Tapi memang masih agak susah ya, apalagi di Indonesia ini agak susah. Jadi akhirnya kita memang harus bikin sendiri, dan memang dari sini kan bukan seperti balet yang pakem gitu ya. Ini kan selalu berubah gitu ya. Jadi memang harus selalu belajar. Belajar pun juga tidak bisa sembarangan, karena di luaran juga banyak sekali ilmu-ilmu yang sesat juga banyak gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar selektif, dan yang pasti kita harus tahu ini murid mau dibawa kemana dulu, supaya kita bisa menentukan kurikulumnya kita seperti apa. Dan apabila kalian ingin masuk ke sekolah-sekolah, punya kurikulum dan silabus itu wajib hukumnya. Jadi itu memang harus dibuat, harus disiapkan, karena sekolah pasti minta. Kalau kita punya portfolio yang bagus, kita punya prestasi yang bagus, dilengkapi dengan kurikulum dan silabus yang jelas, maka akan sangat mudah untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah. Dan akan jauh lebih bagus lagi apabila kita punya legalitas, ya. Karena sekolah-sekolah sekarang sudah mulai mempertanyakan hal itu. Oh ya, thank you Rere, RSL Award, ya. Itu Rere juga yang waktu itu hubungin juga, yang konekin ya. Thank you. Itu masih belum bisa kita wujudkan karena ya itu nggak cocok kurikulumnya sama situasi di Indonesia. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian mau benar-benar serius, diurus izinnya. Kalau di G-Center sendiri, kita memutuskan badan hukumnya bentuknya yayasan. Karena kita memang lembaga kursus itu kita bukan not to profit, itu bukan non profit ya. Jadi tetap ada profitnya karena kita butuh untuk operasional dan lain-lain, tapi the main fokusnya itu bukan untuk profit gitu. Jadi kita lebih ke lembaga not to profit, bukan non profit. Jadi kita pilih yayasan. Dan untuk izin license-nya itu sebenarnya kita bisa di bawahnya dinas pendidikan. Jadi kalian bisa kontak dinas pendidikan di kota masing-masing. Kayaknya juga beda-beda rules-nya sepertinya beda-beda. Jadi bisa ditanyakan, bisa
prosedurnya seperti apa, persyaratannya seperti apa, dan yang pasti saya nggak akan ngomong enaknya aja, saya akan ngomong nggak enaknya. Berada di bawah Dignas ini cukup ribet karena banyak sekali yang harus dikerjakan mengikuti peraturannya mereka. Jadi kita harus isi yang namanya Dapodik, kita harus ngisi yang namanya Dispendik. Jadi datanya itu harus ikut mereka semua. Jadi cukup ribet dan cukup banyak sekali yang harus dikerjakan. Itu sebabnya memang harus benar-benar ada orang khusus administrasi. Bahkan kita di G-Center itu sebenarnya ada Hansen dan Feli. Ada 2 orang yang bagian administrasi karena saking banyaknya yang harus diurusin. Dan kalau yang di Dignas ini juga ada sertifikasinya. Jadi ada uji kompetensi untuk pengajar, itu mereka harus ngikutin diklat pelatihan Dinas Pendidikan yang adakan. Itu kalau mereka sudah ikutin berapa kali baru nanti dapat sertifikasi seperti itu. Untuk pengelola lembaga pun juga ada sertifikasinya. Jadi saya juga pernah ikut ujian di Dignas itu. Ya, jadi memang agak sulit dan itu sertifikasinya bukan cuma 1 kali aja, tapi ada beberapa tahap yang harus dilewati. Untuk benefitnya sendiri, kalau untuk hari ini ya, saya ngomong jujur aja, sebenarnya belum ada benefitnya untuk lembaga. Karena lembaga kursus, jadi kita dianggapnya tuh LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Untuk lembaga kursus itu kita dianggap mampu. Jadi tidak ada yang namanya, kalau yang di sekolah itu dana BOS. Kalau kalian pernah tahu ya, dana BOS, sekolahan dapat dana dan lain-lain, itu LKP tidak mendapat karena dianggap mampu. Jadi tidak ada dana-dana yang memang disediakan pemerintah untuk kita, tapi kita cuma dikasih fasilitas seminar-seminar, gitu. Seminar-seminar tuh kita bisa ikuti gratis, tapi jujur aja seminar-seminar yang saya ikuti di Dinas Pendidikan ini bikin ngantuk karena tua-tua pembicaranya. Jadi ya begitulah ya. Jadi agak kurang bermanfaat kalau menurut saya ya. Ini yang di Surabaya ya. Yang di kota lain saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti ya secara legalitas itu legal gitu ya. Di bawah Dinas Pendidikan kita juga punya badan hukum, sehingga untuk masuk ke ekskul, ke sekolah-sekolah itu sangat penting. Karena hari ini sekolah-sekolah itu sudah dikejar pajak. Ya, buat kalian yang mungkin belum tahu, sekolah itu orang pajak itu sudah mendatangi sekolah-sekolah dan mendata semuanya. Jadi kita ini semua yang pengajar di sekolah-sekolah itu pun juga harus menyerahkan NPWP. Gitu. Nah, kalau di bawah apa sih namanya, saya lupa istilahnya, yang di bawah standarnya pajak itu kita tidak kena, kalau di atasnya nanti kita kena. Gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan administratif seperti NPWP, izin dan lain-lain itu memang perlu dibenahi kalau memang benar-benar serius mau mendirikan dance studio yang proper gitu ya, yang benar-benar mikirin untuk sampai ke depannya. PTKP, aduh aku lupa ada Ines ini bagian pajak. Ayo Nes, jelaskan Nes. Ada orang pajak datang. Ya, Ines itu tahu ya. Jadi agak ribet seperti itu. Memang susah ya. Kalau untuk dancer, untuk suruh ngurusin gitu, kayaknya denger aku aja ini udah pusing kayaknya. Apalagi jalaninnya ya. Tapi ya itu yang harus dikerjakan gitu loh. Jadi semangat. Oke, kita lanjut ke Linda ya sekarang, silakan Linda. Oke, halo selamat malam semuanya. Thank you sebelumnya untuk waktunya di malam hari ini. Jadi malam ini aku mau share soal apa aja yang aku kerjakan selama ini di G-Center. Jadi kebetulan memang job desk aku di G-Center adalah Vice Principal Students Affair. Jadi aku bagian yang ngurusin untuk lebih ke murid-murid, dan juga kadang aku juga mikirin tentang gimana caranya untuk bisa connect dengan parents kayak gitu ya. Jadi sebenarnya di sini aku juga sebelumnya mau share kenapa aku ada di posisi ini gitu, karena aku pernah berpikir kayak gimana kalau posisinya aku jadi seorang murid.
dan aku masuk ke salah satu sekolah dance kayak gitu. Nah, aku bakal mikirin kan, kayak teacher-teachernya tuh kayak gimana, skill-nya bagus atau enggak, terus kayak orang-orangnya baik atau enggak, perhatian atau enggak, terus sistemnya itu istilahnya acara-acara di dalamnya itu juga bagus atau enggak, program-programnya gitu kan. Aku selalu mikirin kalau aku jadi mereka kayak gimana. Jadi akhirnya pada saat aku mulai cari resource juga, kayak dari beberapa sekolah dance yang aku tahu juga, bahkan yang sampai di luar, aku memikirkan kayak gimana caranya di center juga harus para murid-murid itu bisa ngerasa nyaman di G-Center. Jadi nggak cuma mereka belajarnya soal dance-nya aja, tapi di situ mereka juga ngerasa bahwa studio dance-nya itu adalah rumah kedua mereka. Jadi kayak mereka kalau di rumah mereka yang bersama keluarga, mereka pasti udah nyaman banget kan. Tapi kalau misalkan untuk yang di sekolah dance ini kan nggak gampang gitu untuk nganggep bahwa itu adalah rumah kedua mereka. Nah, jadi pada saat itu akhirnya aku membuat beberapa program-program di G-Center yang sekarang masih dijalankan, yang puji Tuhan sampai sekarang mereka sangat excited, even itu via online. Jadi kayak memang awalnya kita mikirkan dulu gimana ya, misalnya program-program yang biasanya nih anak-anaknya excited nih, mau yang dari kids sampai adult juga. Tapi puji Tuhan waktu mulai online, kayak salah satu program yang juga sampai sekarang tuh masih mereka tunggu-tunggu gitu, namanya Hangout. Jadi di center hangout, karena kalau biasanya offline, itu kita ngajak mereka nge-game bareng, terus bahkan kita pernah keluar kota bareng gitu ya, sewa bis, kayak bener-bener have fun gitu, karena kita ngelihat kayak, kalau misalkan selama kan reguler kita 1 minggu 1 kali nih, kalau kita cuma reguler 1 kali seminggu ketemu sama guru kita, dan kita ketemu murid kita kayak gitu kan, cuman kelihatan bentar aja, apalagi kelas 1 sampai 1,5 jam. Gimana caranya kita bisa punya hubungan yang baik sama murid-murid, begitu pula juga murid kan, gimana caranya bisa mengenal teacher-nya lebih lagi kalau jarang ketemu kayak gitu loh. Nah akhirnya pada saat acara Hangout ini sangat-sangat membuat mereka tuh jadi antusias, kayak wah di luar latihan reguler nih yang dance, mereka juga ada kayak saling dekat satu sama lain. Jadi kadang bisa dekat sama teman-teman yang di luar kelas regulernya mereka sendiri, dan kadang di situ juga para teacher-teacher mulai lagi kenal sama murid-murid mereka di setiap kelas yang ada di regular G-Center kayak gitu. Dan di situ juga aku pun juga harus gimana caranya mikirin untuk orang tua murid juga. Kan nggak mungkin kan kita udah mikirin yang terbaik untuk murid, tapi kita nggak punya hubungan yang baik juga sama parents. Nah, jadi biasanya yang aku selalu perhatikan adalah sama, aku memposisikan diriku sebagai jadi orang tua murid. Kalau aku punya anak nanti, aku juga pasti akan mikirin sekolah dance ini, kenapa kok aku harus milih sekolah dance ini? Benefitnya apa? Apa yang membuat aku harus masukin anakku ke sini? Jadi akhirnya itu yang aku pikirkan pada saat itu. Jadi beberapa hal yang aku bagikan di G-Center, di teman-teman pengajar juga, yang sampai sekarang istilahnya akhirnya pelan-pelan jadi makin hubungannya dengan orang tua murid itu jadi bagus. Karena bahkan memang kita tahu sendiri ya, nggak semua orang itu gampang ngobrol sama orang yang lebih tua kadang ya kan, takutnya nanti takut tersinggung dan segala macam. Tapi dari sini kita jadi belajar kayak gimana caranya kita bisa menghadapi orang tua murid yang beraneka macam bentuknya. Kadang kan ada yang benar-benar semuanya kayak, Fandi kok ketawa ya. Kayaknya punya yang pribadi ya, oke. Jadi maksudnya di sini kayak kan kita bisa ngelihat kan dari orang tua murid, ada yang mereka bisa enak gitu diajak ngobrol, ada juga kadang yang ya sorry to say kayak agak semaunya sendiri kayak gitu kan. Nah tapi gimana caranya kita tetap bisa memposisikan diri kita untuk menjadi teacher ataupun staff G-Center yang nggak langsung emosi gitu loh. Makanya tadi yang dibilang sama Cetiki benar, kayak Hansen ini juga yang paling sabar juga gitu kalau misalkan ada orang tua murid yang begitu banyak chat gitu ya ke Hansen kalau setiap kali kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya saya pun merasa bahwa gimana caranya parents ini juga merasa aman ketika anaknya dimasukkan ke studio dance ini, kayak gitu. Dan pada saat itu saya juga berpikir kayak, kalau misalkan di sekolah dance ini, kan mereka kan pasti belajarnya tentang skill nari, tentang mungkin gimana caranya mereka bisa, yang dulunya belum bisa apa-apa, akhirnya mereka bisa jadi lebih bagus kayak gitu kan. Itu udah tugasnya sebagai seorang teacher gitu kan. Nah, di sini pun aku juga menghimbau untuk para pengajar itu harus juga untuk ningkatin skill mereka terus. Gimana caranya? Ya harus rajin ikut kelas. Istilahnya mereka juga harus
sering latihan juga, karena gimana pun juga murid itu akan melihat dari teacher-nya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, itu mereka akan meniru. Jadi kita jadi panutan. So that's why sampai sekarang aku selalu menghimbau semua pengajar di center harus benar-benar melakukan bagian mereka dengan baik, kayak gitu. Karena dari cerita saya sendiri, kalau saya dulu waktu SMA, saya punya salah satu guru saya yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Karena menurut saya, dia guru cheerleader saya waktu SMA. Dia yang bisa dibilang salah satu yang menginspirasi saya, kenapa saya bisa ngajar seperti kayak sekarang. Karena saya melihat dia kayak gitu. Dia orang yang sangat tegas, dan dia tapi deket banget sama murid-muridnya. Dia memperhatikan murid-muridnya, tapi dia juga tetap istilahnya kayak mikirin murid-muridnya dengan benar kayak gitu. Jadi mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan tentang gimana caranya punya hubungan yang baik dengan orang tua murid dan juga murid seperti itu. Jadi kesimpulannya dari saya, semoga buat teman-teman semua atau yang ada di sini yang punya sekolah dance ataupun yang mungkin lagi pengen nanti kedepannya punya sekolah dance gitu ya, amin. Jadi semoga kita tuh nggak cuman ngasih mereka sesuatu yang berhubungan dengan nari aja, tapi kita juga harus kasih mereka gimana sih jadi penari yang benar, penari yang profesional, penari yang harus rajin latihan, penari yang harus benar-benar punya karakter yang bagus juga, kayak gitu. Jadi sehingga mereka akan bisa bertumbuh di sekolah dance kalian dengan lebih luar biasa ke depannya. Dan yang kedua, kalau misalkan suatu saat ada masalah, kayak dari murid atau dari orang tua, jangan kita menghindar kayak, udah capek lah yang murid ini kayak gitu-gitu terus, atau enggak kayak orang tua murid kayak, percuma udah diomongin sekali dua kali juga nggak ngedengerin nih orang tuanya. Nah, tapi kita jangan mikir seperti itu, tapi kita mikirnya harus cari solusi. Kalau misalkan ada tim, kayak di G-Center kan kita punya tim gitu ya, setiap minggu kita meeting, jadi ada apa-apa kita selalu bahas di setiap kali kita meeting, jadi akhirnya kita punya solusi bareng. Jadi itu sih dari aku semuanya, thank you. Thank you, Linda. Ya, jadi Linda ini memang yang paling pengajar yang paling niat gitu ya kalau ngurusin murid-muridnya. Dia bukan cuman ngajar aja, tapi dia sering meluangkan waktu untuk nonton bareng, untuk makan bareng. Jadi itu penting sih, kalau menurut aku juga penting banget untuk pengajar itu bisa punya hubungan yang baik dengan murid-muridnya, juga dengan orang tua muridnya, karena dengan begitu keberadaan mereka di studio kita itu akan bisa menjadi lebih long term gitu, karena mereka sudah menjadi keluarga begitu ya, bukan hanya tempat untuk mereka bisa melatih skill, tapi juga bisa melatih karakter mereka, untuk membentuk karakter mereka. Orang tua melihat banyak sekali sebenarnya kesaksian-kesaksian dari orang tua bagaimana anak-anak mereka berubah menjadi lebih dewasa, lebih disiplin, justru lebih bagus nilai-nilai sekolahnya setelah mereka masuk ke G-Center gitu. Ya, hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, justru ya itu yang kita dapat cerita-cerita dari mereka itu sangat-sangat menguatkan kami juga gitu. Jadi dari situ saya rasa kebahagiaan seorang pengajar itu nilainya lebih dari uang yang didapat ya, dari testimoni-testimoni yang didapatkan dari murid dan orang tua murid itu value-nya tuh lebih tinggi dari uang yang didapat gitu. Pada saat kita bisa tahu ini anak berubah menjadi satu sosok yang lebih baik, itu benar-benar satu kebahagiaan tersendiri gitu ya untuk jadi pengajar. Jadi buat kalian yang memang punya panggilan sebagai pengajar, jangan lakukan setengah-setengah, karena bisa jadi nih anak berubah gara-gara kamu gitu. Bisa jadi Tuhan tuh pakai kalian untuk merubah si anak ini yang mungkin di rumah orang tuanya mungkin sudah give up, orang tuanya, bahkan ada satu anak ya, orang tuanya ini benar-benar pesimis banget sama anaknya sendiri. Di negatif-negatifin terus, anakku jelek, itu ada loh orang tua kayak gitu. Sampai akhirnya masuk ke G-Center, dia seneng nari, kita didik dan sebagainya. Sudah menang gitu ya masih bilang, kok bisa menang ya anakku kayak gitu. Itu ada orang tua seperti itu, dan dia, wah kalau kalah langsung ngomong, wah ini pasti gara-gara anakku ikut nih kalah nih, nah, kayak gitu. Jadi kasihan sekali nih anak ya. Ya bener ada kejadian seperti itu. Tapi akhirnya sampai ada satu kesempatan dia share bahwa anaknya ini berubah sejak ikut di center. Dia itu di sekolah itu jelek gitu nilainya karena dia tuh susah menghafal. Tapi begitu masuk di center dia kan harus praktis terus ya, harus ngafalin terus, harus semakin lama harus cepat ngafalin gerakan kan. Akhirnya ternyata ngefek di pelajaran.
dia jadi semakin mudah menghafal pelajaran dan akhirnya nilainya jadi tambah bagus gitu. Jadi orang tuanya akhirnya sadar gitu loh, oh ternyata bagus juga nih anak, biar dia seneng, dan sampai hari ini dia juga masih ada bersama dengan kita sudah berapa tahun kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang value-nya itu benar-benar luar biasa untuk bagi para pengajar, karena saya sendiri juga pernah mengajar ya. Jadi itulah yang harus kita kejar gitu ya sebagai pengajar, bukan hanya sekedar ngejar uangnya, tapi ayo kita bangun anak-anak ini, generasi penerus ini bukan hanya cuma skillfully, tapi juga secara karakter juga excellent gitu. Oke, kita lanjut di terakhir ke Bing. Silakan Bing. Wah, oke. Panjang ya penjelasannya, tapi kalau dari saya kayaknya singkat aja deh, asik. Oke, saya Bing, halo. Jadi nervous nih. Saya selaku kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Ya kan dalam hal ini sih lebih ke dance ya, bukan lebih ke sekolah akademik gitu, tapi kanan akademik. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro yang secara langsung juga berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Masih tetap dance ya, jadi bukan yang lain-lain. Oke, jadi penyelenggaraan, jadi saya juga mengetahui semua event-event penyelenggaraan kegiatan di studio, terus saya juga melakukan pengecekan administrasi pastinya tiap bulan, terus pembinaan dan juga memantau kinerja para teacher. Ini sekarang di G-Center teachernya ada 11, banyak ya. Jadi yang penasaran bisa ikut open class. Loh, kok jadi promosi gitu ya. Terus saya juga memantau pemeliharaan sarana. Kali ini lebih ke hal studio ya. Jadi kayak ya harus dirawat gitu, biar kan tiap bulan kan ada aja ya masalah ya, itu yang saya juga pantau di situ. Selain itu pengembangan kapasitas, menjalin hubungan baik juga yang pasti dengan studio-studio yang lain gitu ya, dengan kalian-kalian semua, asik. Terus kita juga melakukan meeting rutin 1 minggu sekali. Jadi ini untuk memantau setiap event dan juga perkembangan kinerjanya yang di tim ya. Jadi bisa tahu setiap minggu apa yang harus dikerjakan, setiap minggu apa rencana ke depan, setiap minggu apa nih yang kita udah lakukan kemarin, dan juga kita ngelakuin evaluasi setiap kali event, ataupun setiap kali ada komplain dalam tanda kutip ya, itu masukan dari parents apalagi, itu yang kita discuss paling lama biasanya ya, sama Hansen apalagi gitu ya. Terus jadi kalau kita memang benar-benar mau serius, kita harus meluangkan waktu untuk rutin meeting. Ya, pertama-tama sih memang susah ya waktu kita ngelakuin itu, kayak nggak biasa gitu, kayak seminggu sekali harus meeting jam segini gitu. Tapi setelah dijalankan nanti lama-lama pasti bisa gitu. Waktu kita menentukan meeting waktu itu, kita juga belain semuanya harus berkorban waktu. Berkorban, kita nggak ngambil kelas private, kita nggak ngajar, kita nggak ngapa-ngapain, jadi kita benar-benar meluangkan waktu untuk meeting, karena itu penting, karena itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk jauh lebih maju lagi. Jadi kita bisa saling tahu nih setiap pekerjaan kita udah sampai mana gitu, dan apa yang harus diskusikan, itu sangat-sangat penting. Nggak boleh 2 minggu, jangan 2 minggu sih, terlalu lama, 1 minggu biasanya gitu ya. Terus kita juga belajar, nah di meeting kita juga belajar untuk memimpin rapat. Nah ini awal-awal udah stres nih, memimpin rapat gimana caranya, coba pusing gitu. Tapi akhirnya ya mau nggak mau akhirnya belajar. Setelah itu kita juga, selain itu kita juga belajar membagikan hal-hal yang baru. Jadi kita juga bikin kayak, kita harus baca buku nih, kita lagi baca buku apa nih, bulan-bulan ini aku lagi baca buku ini, aku lagi baca buku itu. Nah biasanya setiap minggu kita gilir satu-satu siapa yang harus share, apa yang didapat gitu. Tapi bukan share satu buku ya, share-nya kayak 1-2 poin aja gitu. Jadi biar setiap minggu kita bisa saling belajar nih sama satu sama yang lain. Oh Hansen dapatnya ini, terus Miss B dapatnya ini, seperti itu. Dan bisa nge-build up selain dance ya, tapi bisa nge-build up wawasan juga di situ. Dan setelah itu memantau juga, pengajar juga kita pantau juga sih kelas-kelasnya, gimana cara ngajarnya atau gimana. Kadang soalnya ada komplain beberapa hal dari parents mengenai yang di kelas ini kalau offline ya, seperti itu. Online pun kita juga bahas, apalagi sekarang masa pandemi ini. Jadi poinnya adalah yang pertama, kita sebagai, saya pribadi juga sebagai kepala sekolah juga harus terus mengembangkan wawasan. Nggak hanya ini aja, tapi wawasannya harus lebih luas. Dengan bantuan tim pastinya juga.
Jadi nggak dari kita sendiri. Lalu yang kedua, kita harus banyak berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di dalam tim. Jadi komunikasi harus lancar. Jadi kalau ada nggak enakan, itu pasti ya. Namanya juga udah berapa tahun kita pasti ada nggak enakannya, tapi kita harus komunikasikan. Karena itu sangat-sangat penting. Jadi nggak diam-diaman, tapi harus diselesaikan. Lalu yang ketiga, saya juga memantau tiap kinerja. Ya, jadi pekerjaannya, job desk-nya masing-masing juga kita cekin gitu setiap minggunya. Dan yang keempat, kita juga harus memperluas koneksi dan juga menjalin hubungan baik. Jadi itu sih yang bisa saya share. Semoga berguna dan bermanfaat. Ya, terima kasih. Jadi Bingbing ini adalah garda belakangnya kita. Pada saat Hansun sudah hands up dengan mama-mama yang rempong, ya ini Bingbing yang maju. Jadi dia, ya memang kita di satu ini butuh sosok yang benar-benar teguh gitu ya, yang tidak bisa, yang wibawanya nggak boleh kalah gitu biarpun sama parents ya. Kalau kalah wibawanya udah ada diinjek-injek. Jadi biasanya kalau sudah nggak bisa diatasin, ya biasanya Bingbing baru maju gitu ya. Karena memang dia orangnya lebih ini ya, lebih apa namanya, takut gitu ya. Kalau begini ya begini, dia berani ngomong gitu ya, berani ngomong, dan ya biasanya akhirnya bisa terselesaikan. Dan juga untuk Bingbing juga yang lebih banyak berkoneksi dengan orang-orang di pihak luar, baik nasional, Judes ya bener nih, Judes. Punya koneksi dengan entah baik yang lokal maupun yang di internasional, ya yang lebih banyak punya koneksi dan membawa, kita perlu untuk bawa studio kita itu untuk bisa dikenal baik secara nasional maupun internasional ya. Jadi butuh sosok yang memang bisa bawa sampai ke sana gitu ya. Nggak cuma di dance. Jangan gitu, Re. Oke, jadi seperti itu yang bisa dibagikan dari teman-teman.